Karena Kang Sujito kalau sudah bicara itu biasanya lepas, dan ketidakkontrolan itulah yang menjadikan kekhawatiran Kang Sujito, andaikan atau kalaupun nanti direkam atau diliput, itu kan kadang-kadang saudara-saudara itu biasanya langsung diupload atau di-share di setiap grup. Dan di setiap grup itu kadang-kadang belum tentu disortir atau di screening ya, atau dipilih atau dipahami dulu ya. Jadi tahu-tahu langsung di-share. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman-pengalaman kemarin, itu Kang Sujito memberikan ultimatum kepada saudara-saudara yang datang, jangan ada yang rekam atau yang upload, jangan ada yang video. Siapapun Anda yang melanggar, Kang Sujito memberikan arahan, Anda nanti akan kena hukum balik kontan. Nah, salam satu napas, salam seduluran, sedulurku semua yang dimanapun Anda berada, Anda semua yang saya cintai, sedulurku. Ini Kang Sujito, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Kang Sujito memberikan arahan nantinya kurang tepat atau kurang pas atau kurang berkenan pada hati Anda semua, saudara-saudara dalam grup Salam Satu Napas, grup Sujito, grup Akuku, atau siapapun yang mendengarkan atau menerima arahan-arahan atau yang menginginkan arahan-arahan ini. Dengan segala kerendahan hati Kang Sujito kepada Anda semua atau saudara-saudaraku, Kang Sujito mau memberikan wedaran atau ulasan tentang apa yang disampaikan Kang Sujito pada malam 25. Maaf saudaraku, bagaimanapun Anda adalah bagian dari Kang Sujito, dan Kang Sujito kemarin dengan rasa yang sangat mendalam, Kang Sujito minta dengan segala hormat kepada semua saudara-saudara yang hadir kemarin itu, mohon wedaran Kang Sujito atau wejangan Kang Sujito atau arahan Kang Sujito atau semprolan Kang Sujito jangan sampai diliput atau direkam. Alasannya begini saudaraku, karena Kang Sujito kalau sudah bicara itu biasanya lepas, dan ketidakkontrolan itulah yang menjadikan kekhawatiran Kang Sujito, andaikan atau kalaupun nanti direkam atau diliput, itu kan kadang-kadang saudara-saudara itu biasanya langsung diupload atau di-share di setiap grup. Dan di setiap grup itu kadang-kadang belum tentu disortir atau di screening ya, atau dipilih atau dipahami dulu ya. Jadi tahu-tahu langsung di-share. Nah, bayangkan kalaupun kata-kata Kang Sujito ada yang kelewatan, apa yang terjadi? Karena media sosial itu adalah riskan sekali. Nah, Kang Sujito mengkhawatirkan seperti itu saudaraku ya. Jadi harapan Kang Sujito jangan sampai rekaman atau wedaran ya itu diupload ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman-pengalaman kemarin, itu Kang Sujito memberikan ultimatum kepada saudara-saudara yang datang, jangan ada yang rekam atau yang upload, jangan ada yang video. Siapapun Anda yang melanggar, Kang Sujito memberikan arahan, Anda nanti akan kena hukum balik kontan. Nah, maka dari itu semua saudara-saudara yang hadir, saya sangat berterima kasih sekali dengan
apa, bukan kepatuhan ya, dengan kesungguhan sampeyan yang hadir, tidak ada yang meliput atau merekam. Kalaupun ada yang merekam, itu pun tidak ada yang mengupload. Kalaupun ada yang mengupload, hukum balik pasti langsung diturunkan dan Anda terima. Itu ultimatum Kang Sujito kepada saudara-saudara semua yang hadir. Nah, berkenaan dengan ini, Kang Sujito memberikan wedaran ya, gini dulurku ya, mengenai pengulasan jati diri ya. Jati diri yang semua dulur-dulur cari atau kehendaki atau menginginkan, itu rata-rata banyak yang menginginkan penjiwaan tersebut. Nah, penjiwaan tersebut biasanya saudara-saudara ini banyak yang terbawa atau terobsesi dengan sifat ya, dengan sifat. Karena mungkin ya, mungkin, tapi ini bukan salah satu Kang Sujito. Mungkin ya saudara-saudara itu melihat keberhasilan ya. Banyak saudara-saudara yang hanya melihat keberhasilan, tapi belum banyak yang memikirkan atau meresapi perjuangan atau perjalanan atau tantangan atau resiko atau bukan resiko atau tantangan yang dihadapi ketika siapapun orang yang berhasil tersebut ya. Nah, pada saat itulah semua pejalan-pejalan itu menginginkan dengan cepatnya ya, dengan cepatnya untuk bisa mencapai keberhasilan tersebut. Padahal jati diri itu banyak yang diartikan, kalau saya sudah ketemu jati diri, saya langsung bisa mendapatkan dawuh, dan dawuh tersebut langsung dari Yang Maha Kuasa. Nah, pemahaman Yang Maha Kuasa itu gini saudara-saudara, Yang Maha Kuasa itu harus sampeyan terjemahi atau pahami, kejahatan itu Yang Maha Kuasa yang menguasakan ya. Kebaikan itu juga Yang Maha Kuasa yang menguasakan. Adanya musibah yang datang itu pun Yang Maha Kuasa yang menguasakan. Jadi arti dari makna Yang Maha Kuasa itu bukan yang baik saja. Contoh seperti ini ya. Kalau ada orang yang tersesat ya, kalau ada orang yang tersesat atau ada orang yang kena ujian atau kena masalah atau tentang hal kehinaan, itu yang dijadikan biang keladinya itu adalah setan ya, itu adalah setan atau iblis atau jin. Tapi kalau ada kebaikan, itu yang dijadikan patokan itu Yang Maha Kuasa ya. Nah, padahal makna dari Yang Maha Kuasa itu adalah luas ya. Jadi semua kejadian yang Anda alami atau kejadian yang di dunia ini itu adalah baik atau buruk ya, susah atau senang, itu semua Yang Maha Kuasa yang ngatur ya kan. Dan makna dari Yang Maha Kuasa itu kita harus benar-benar bisa mencermati atau meresapi ya, meresapi. Jadi jangan dikira kalau yang jelek-jelek itu hanya setan. Ya, setan itu siapa? Ya, yang menghinakan itu siapa? Padahal dalam nama Tuhan ya, kalau yang tertera ditulis nama 99 nama, itu ada nama atau makna dari Asmaul Husna, itu ada nama Tuhan yang tercantum 99 nama, itu ada yang maha menghinakan. Nah, dari pemahaman tersebut yang maha menghinakan itu adalah Tuhan. Nah, berarti kalau kita yang tersesat itu yang dibikin kambing hitamnya adalah setan. Nah, setan itu sebenarnya siapa? Itu yang dijabarkan Kang Sito kemarin ya. Terus tentang pencapaian atau tanda-tanda menemukan jati diri ya, bukan menemukan, atau mulai masuk tahapan jati diri. Ini yang perlu saudara-saudara ketahui, pahami ya. Awal itu biasanya itu kalau sudah masuk tahapan dengan kata-kata seperti ini, aku, iki, kowe.
kuasaku dewi, uripku dewi. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti itu orang tersebut adalah sudah ada garis-garis untuk masuk di kriteria jati diri. Nah, ketika itu semua sudah masuk atau sudah sampean terima, ya, biasanya kalau nanti orang-orang pejalan itu puasanya semakin ditambah, itu biasanya tanda yang paling signifikan itu masuknya seperti ujian-ujian, ya. Jadi ujian itu berbagai macam. Ujian dari berbagai sudut seperti sakit. Nah, ketika orang sakit itu kalau sudah tanda jati diri itu diobatkan model apa saja itu nggak ada obatnya. Nah, karena itu adalah yang Maha Kuasa sendiri yang memberi, ya itu. Terus kalaupun ada tanda perut kram, ya seperti orang kedinginan atau meriang, ya. Jadi perut itu kedinginan, menggigil seperti kram, terus disertai dengan leher atau tenggorokan itu ngunci, ya, menutup. Terus kepala itu pening, beliyeng, seperti mau muntah tapi tidak bisa muntah. Itu adalah masuk tahapan pertama. Pada tahapan pertama itu kalau Anda tatak atau tabah atau kuat menerima dan Anda tidak panik, itu Anda nanti akan lulus masuk tahapan pertama itu, dan itu nantinya Anda akan seperti orang gila. Pada penilaian orang lain Anda dikatakan gila, stres, jampeng, koplak, senteng, tetek bengek, itu lazim dikatakan saman layak menerima itu, tapi Anda tidak merasakan apa-apa. Anda tetap normal, Anda tetap bisa menjalankan sesuatu, masak ya bisa, jualan bisa, belanja bisa, aktivitas apa saja bisa, ngajar di sekolahan atau berkantor atau segala macam bisa, ya. Tapi konteksnya Anda tidak sadarkan diri, orang lain melihat Anda seperti orang tidak waras itu. Nah, kalau itu nanti sudah lulus tahapan yang kedua, itu seperti kedua kaki kita, kaki kanan melilit kaki kiri, ya. Jadi kaki kanan dililitkan kaki kiri, dikunci. Terus kedua tangan kita itu akan dijadikan satu, yaitu dengan posisi meluntir, ya. Jadi sela-sela jari, ya, jari tangan kanan kiri itu masuknya melalui bukan melalui, maksudnya di gatuk nih, ya, dimasuknya atau dirapatkan atau istilahnya ngapu rancang, ya, itu tapi posisinya meluntir. Nah, kalau sudah meluntir biasanya langsung mata itu peteng, ya, mata itu gelap, terus langsung terjadi pingsan. Kalau tahapan satu Anda gagal, geranggam, atau Anda dicarikan obat atau dibawa ke dokter atau alternatif, ya, dipijat segala macam, itu berarti Anda gagal. Dan untuk mengulangi itu lama sekali, ya. Kalaupun tahapan satu Anda berhasil dan masuk tahapan kedua Anda sudah berhasil, tapi Anda dalam tahapan kedua itu juga gagal, juga panik, ya. Dalam yang panik itu yang hidup, ya, bukan yang Anda. Kalau Anda sudah nyantai, tapi kalau tahapan pertama itu Anda yang panik, ya, ketakutan karena sakitnya luar biasa, ya. Itu kalaupun Anda gagal, itu Anda nggak bisa lolos atau Anda mengulangi tahapan lagi, ya. Itu wedaran-wedaran yang Kang Jito sampaikan pada malam Minggu, malam 25 Oktober kemarin 2020, ya. Dan kalaupun Anda mengalami hal tersebut, ya, itu Anda harus benar-benar siap, ya. Karena kebanyakan dari saudara-saudara kita yang ketika ditanya Kang Jito, bagaimana sudah benar-benar siap? Siap. Benar-benar siap, kan? Dan banyak saudara-saudara yang dibuktikan ketika suami istri datang ke sini, yang istrinya ditanya Kang Jito, bagaimana siap? Siap. Bagaimana siap semua. Tapi dalam kenyataan prakteknya banyak yang nggak sanggup alias monting.
Ya, banyak yang gagal karena datangnya itu langsung tiba-tiba dan menggemparkan, bukan hanya menggemparkan keluarga tapi menggemparkan masyarakat. Nah, itulah tanda-tanda atau gambaran-gambaran yang Kang Jito berikan kepada saudara-saudara yang mencari jati diri. Nah, dengan maksud Kang Jito tersebut, kenapa Kang Jito tidak mau diekspos, ya kan? Karena nanti kalau itu benar-benar diupload atau dijadikan YouTube, masuk YouTube, itu nanti asumsi bagi masyarakat yang belum nyampe itu nanti jadi bumerang. Makanya Kang Jito memberikan ultimatum, jangan ada yang mengabadikan, jangan ada yang merekam. Itu alasannya dulur-dulur. Jadi Kang Jito minta maaf bukan berarti Kang Jito membeda-bedakan atau bahasanya Kang Jito mendewek-dewekkan, ya, pilih kasih, itu bukan, ya. Nah, itulah dasar-dasar dari Kang Jito supaya menjaga keamanan, ya, supaya laku jati diri ini kita benar-benar bisa konsen, bisa fokus, bisa menjalani. Dan arahan Kang Jito kepada saudara-saudara tetap puasa, puasa, puasa dan puasa, ya. Saudaraku semua, harapan Kang Jito Anda tetap tabah atau tetap continue, eksis, ya, istiqomah dalam menjalani puasa dan tetap bekerja, ya. Jadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Kang Jito sangat mendukung, sangat membantu, tapi jangan lupa puasa, karena puasa itulah pintu utama kita untuk masuk ke jati diri. Tapi jangan berkecil hati. Terus bagaimana Kang nanti kita bisa ketemu jati diri? Suatu saat pasti ada celah untuk masuk, meskipun tidak semua laku jati diri itu Anda terima. Ya, mungkin sepotong atau seceplok-ceplok, ya, itu, atau sebagian itu yang Anda terima, ya. Jadi itulah saudaraku, Kang Jito menyampaikan arahan-arahan dan medaran-medaran untuk saudara-saudara semua, karena laku jati diri ini sudah benar-benar dirasakan. Nah, tadi apa yang menjadi komitmen Kang Jito supaya Anda semua masih diberikan kesehatan, ketabahan, keteguhan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas, khususnya untuk pencapaian laku jati diri. Harapan Kang Jito semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada tetap solid dan tetap eksis, ya, dalam membangun persaudaraan atau seduluran raket rumaket dalam satu paguyuban yang ada di grup Kang Jito, grup Salam Satu Napas, grup Akuku, ya, dan semua saudaraku yang ada di grup wilayah. Harapan Kang Jito semoga apa yang disampaikan Kang Jito sekelumit ini memberikan manfaat, ada faedah atau bisa dipahami, ya. Jadi saudaraku jangan ada yang berkecil hati atau tersinggung karena ultimatum Kang Jito tadi. Bukan berarti Kang Jito membeda-bedakan semua Anda semua, ya, karena semua ini adalah rasa kekhawatiran Kang Jito, karena Kang Jito tidak mau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena Kang Jito ingin lebih dekat, jangan ada sekat, jangan ada jarak di antara kita, bebas, ya, Kang Jito sama sampean bebas sebebas-bebasnya. Saya kira cukup saudaraku, inilah ungkapan Kang Jito untuk mengobati rasa rindu Kang Jito. Semua Kang Jito menyampaikan terima kasih, dan untuk penutup Kang Jito ingin menyampaikan sesuatu. Lungguh urip lungguhe wujud, lungguh urip lungguhe kuwasa. Kuasane wujud, wujude ucap, ucape menungso dititik karo swara. Ing tatanane wujud lungguhe swara tumeka lungguh slamet, wujud slamet wujude tumeka. Ing tatanane urip tak titik nganggo kuwasa, kuasane wujud iki ditatakno karo sing maha wujud. Wujud wujude ucap, ucape dhewe, swara ucap, ucape dhewe.
utuh swara tumeka lakune dhewe dititik karo kuwasa nindakno swarane dhewe. Wujud ana kuwasa wujude menungsa, menungsa tumeka swara ditata. Ing tatanane wujud tumeka urip sejati, lungguhe tumeka wujud kanthi selamat. Saudaraku yang ada dimanapun Anda berada, bahasa Kang Jito belepotan, biasanya basane Jawa gedabrus, ini harus bahasa Indonesia karena ada saudara yang lain untuk minta bahasa Indonesia. Jadi mohon dimaafkan bila kata-katanya kurang pas atau kurang ya, karena inilah bentuk sedulurannya Kang Jito atau sambung rasanya Kang Jito pada Anda semua. Saudaraku, Kang Jito minta maaf yang sebesar-besarnya kalaupun kurang berkenan, minta maaf, dan makin rapat, makin erat, makin raket. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Lungguh wujud kanthi slamet, lungguh urip kanthi slamet, wujud selamat.